Kami dari kelompok 1. Saya Dinda Firman Kinanti. Saya Paulinda Puspita. Saya Dwi Amalia. Dan saya Ukti Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya kurikulum di Indonesia. Kurikulum adalah jantung pendidikan. Dari masa kolonial, awal kemerdekaan, Orde Baru, hingga era reformasi, kurikulum di Indonesia terus berubah. Perubahan itu mencerminkan perjalanan bangsa dalam membentuk generasi penerusnya. Pada masa POC dan Hindia Belanda, pendidikan lebih ditujukan untuk kepentingan kolonial. Hanya kalangan tertentu yang bisa bersekolah, sementara mayoritas rakyat tidak tersentuh pada pendidikan formal. Di sisi lain, pesantren tumbuh menjadi pusat pendidikan Islam. Kelebihannya, mendidik moral, agama, dan kedekatan dengan masyarakat. Namun, kelemahannya kurang sistematis dan terbatas pada lingkup agama. Meskipun demikian, pesantren tetap memiliki peran penting sebagai wadah perlawanan kultural terhadap penjajahan, karena di dalamnya nilai-nilai keislaman dan semangat kebangsaan terus dipelihara. Kurikulum awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1968. Setelah merdeka, Indonesia segera menyusun kurikulum pertama. Kurikulum pertama, perencanaan pelajaran pada tahun 1947. Kurikulum ini menekankan pembentukan manusia yang merdeka, berkarakter, dan berjiwa nasional. Pada tahun 1952, Indonesia membentuk kurikulum baru, yaitu kurikulum terurai. Disempurnakan pada tahun 1952, kurikulum terurai ini disempurnakan menjadi rencana pelajaran terurai. Kurikulum ini lebih terkait, kemudian membagi pelajaran setiap bidang. Pada kurikulum ini dioperasionalkan oleh guru. Setiap mata pelajaran mempunyai tujuan khusus. Perbedaannya terletak pada kedalaman materi. Pada tahun 1947, kurikulum belum sempurna, tetapi pada tahun 1952, kurikulum lebih rinci. Meskipun kedua-duanya sama-sama membangun pendidikan nasional, kurikulum ini memiliki kelemahan masing-masing, di mana kurikulum ini memiliki keterbatasan guru dan fasilitas, serta mengimplementasikan yang belum maksimal. Selanjutnya, kurikulum Orde Baru 1986 sampai 1994. Pada Orde Baru ini terjadi 4 kali perubahan. Yang pertama, kurikulum 1968 yang dimana lebih fokus pada pembangunan dan nasionalisme. Perubahan yang kedua yaitu kurikulum 1975, sistematis, berbasis tujuan interaksi sosial, tapi sulit untuk diterapkan. Yang selanjutnya, kurikulum 1984, yang dimana kurikulum ini mengajarkan cara untuk siswa belajar aktif, namun sulit untuk diterapkan. Perubahan yang keempat pada kurikulum 1994, yang dimana kurikulum ini padat isinya dan mata pelajarannya banyak sehingga membebani siswa. Masa ini
kurikulum ini kerap dianggap kritik karena lebih menekankan pada hafalan daripada kreativitas. Yaitu kelebihan dan kekurangan. Yang kelebihannya itu sistemnya jelas dan stabil, sedangkan kekurangannya itu kaku, terpusat dan tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Kurikulum era reformasi dan modern pada tahun 2004 lahir kurikulum baru, yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pada kurikulum ini berfokus pada kompetensi nyata, tapi penerapannya yang belum konsisten. Pada tahun 2006 lahir kurikulum baru yang disebut KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum ini, sekolah diberi kebebasan untuk menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Pada tahun 2013 lahir kurikulum baru atau kurikulum K13. Kurikulum K13 ini menekankan integrasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya yaitu kurikulum merdeka atau kurikulum terbaru. Pada kurikulum merdeka ini berorientasi pada fleksibilitas, adaptasi, dan pengembangan potensi murid yang membawa perubahan penilaian dan pembelajaran agar lebih kontekstual dan partisipatif. Adapun tantangan yang dihadapi di era modern ini, kesiapan guru, ketersediaan sarana prasarana, pemahaman yang belum merata terhadap filosofis di balik setiap kurikulum, serta adaptasi terhadap kondisi lokal yang berbeda-beda. Adapun kelebihan pada kurikulum era modern ini lebih adaptif dan memberi ruang kreativitas pada guru dan siswa. Yang terakhir, adapun kekurangan pada kurikulum era modern ini, implementasi yang belum merata, guru perlu adaptasi besar, dan ketersediaan fasilitas di daerah tertentu yang masih terbatas. Sejarah kurikulum Indonesia adalah cerminan perjalanan bangsa dari sistem kolonial yang terbatas. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang menekankan kebebasan belajar. Tantangan untuk kedepannya, bagaimana kurikulum ini bukan hanya menjadi dokumen, tetapi menjadi perubahan yang besar untuk generasi emas Indonesia selanjutnya. Perubahan-perubahan kurikulum di Indonesia bukan hanya juga soal isi, tetapi juga tentang filosofi dan cara belajar.